Kita menantikan berita Nusantara. Petisi berisi penolakan atas tuduhan Ahok menistakan agama. Mereka menilai nama Ahok harus dibersihkan dari tudingan yang tidak berdasar tersebut. Todung Mulya Lubis bersama sejumlah alumni Harvard mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Utara, membawa petisi yang digagas oleh 26 inisiator dan sudah ditandatangani lebih dari 10.000 orang. Kelompok ini juga berdasarkan pernyataan di situs change.org sebagai tim yang memprakarsai situs www.ahoktidakmenistaagama.com. Todung mengaku awalnya enggan menyampaikan petisi ini karena terkesan akan mengintervensi majelis hakim. Namun ia menyebut kasus persidangan Ahok bukan lagi kasus yang normal karena banyak intimidasi dan tekanan, sehingga memungkinkan hakim berada dalam posisi tidak mudah untuk memutuskan perkara. Sebelumnya melalui situs change.org muncul petisi Ahok tidak menista agama yang mempetisi Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Majelis Hakim sidang kasus Ahok. Terdapat lebih dari 13.000 pendukung yang menyatakan dukungan terhadap petisi ini dan meskipun mereka menyebut diri sebagai alumni Harvard, namun mereka menyatakan konten petisi mereka tidak mewakili sudut pandang Universitas Harvard maupun afiliasinya. Nah, kami melihat kasus yang sangat eksepsional ini sebagai alasan kenapa kami juga harus menulis petisi ini. Kami sudah menyampaikan petisi ini kepada Kepala Bagian Tata Usaha Negara, Tata Usaha Pengadilan Jakarta Utara, Bapak Budi P. Dan kami tentu mengharapkan ini disampaikan kepada Ketua Majelis yang kebetulan juga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Itu vonis dari Majelis Hakim. Kita betul-betul ingin, ya, vonis yang akan dikeluarkan oleh Majelis Hakim itu betul-betul atas dasar fakta, alat bukti, dan hukum yang berlaku. Tentu dengan sense of justice. Kita tidak ingin pengadilan kalah dengan mogokrasi. Kita tidak ingin pengadilan kalah dengan intimidasi dan tekanan. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi Wakil Presiden Yusuf. Kita menantikan berita Nusantara. Pengiriman karangan bunga untuk Ahok Jarot dianugerahi rekor oleh Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Hingga hari ini karangan bunga untuk Ahok Jarot masih terus berdatangan. Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRID mencatat sejak tanggal 22 April hingga 2 Mei 2017, jumlah karangan bunga untuk Ahok Jarot hampir mencapai 7.000. Fakta ini menjadikan Ahok Jarot sebagai gubernur dan wakil gubernur pertama di Indonesia yang mendapat simpati warga terbanyak dalam bentuk karangan bunga. Direktur LEPRID Paulus Pangka menyatakan lembaganya telah melakukan penelusuran dan menemukan 4 penggagas aksi ini. Kepada mereka, rekor jumlah karangan bunga terbanyak dianugerahkan di Balai Kota DKI Jakarta 2 Mei 2017. Rekor juga diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mengirim karangan bunga untuk Ahok Jarot. Kami telusuri dan kami cari siapa sih yang pertama penggagas, dan kita ketemu 4 orang. Tidak hanya sekedar ke penggagas, kita juga berikan penghargaan ini kepada warga masyarakat Indonesia. Pengirim karangan bunga Ahok Jarot 2017 ini adalah suatu tradisi baru. Artinya apa? Rakyat mulai sadar, tidak perlu dibimbing karena mereka sudah tahu ucapan terima kasih kepada pemimpinnya. Meski sebagian karangan bunga dibakar oleh sejumlah oknum buruh saat aksi peringatan Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2017, nyatanya hal tersebut tak menyurutkan niat warga untuk terus mengirimkan karangan bunga bagi Ahok Jarot. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menyatakan keprihatinannya atas insiden tersebut. Namun ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa pelaku hanyalah sejumlah oknum dan bukan merepresentasikan organisasi buruh secara keseluruhan. Ketidakpuasan para buruh terkait upah minimum yang dilampiaskan dengan tindakan pembakaran dinilai salah sasaran. Saya terus terang aja prihatin, ya. Kalau masalah UMP dan sebagainya kan ada forumnya, kan ada forum dialognya, ada tripartit, kan bukan kemudian itu kebijakan semata seorang gubernur. Gubernur kan tinggal tanda tangan hasil kesepakatan yang sudah mereka buat, gitu kan. Jadi kalau misalnya itu ya salah alamat, salah sasaran. Jarot juga memastikan aksi bakar karangan bunga kemarin tidak akan mengurungkan niat Ahok Jarot untuk terus berupaya mesejahterakan para buruh di Jakarta. Tim Liputan Metro TV.
Biasa terjadi pagi tadi di halaman Balai Kota DKI Jakarta, ratusan warga mendatangi Balai Kota sejak pagi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pun harus melewati kerumunan massa untuk dapat masuk ke Balai Kota. Sebuah video amatir yang merekam suasana pagi tadi di Plaza Balai Kota DKI Jakarta, kedatangan Ahok di Balai Kota disambut ratusan warga. Mereka memanggil nama Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok saat Ahok berjalan di tengah kerumunan. Ratusan orang ini mendatangi Balai Kota sejak pagi. Mereka tidak hanya datang dari Jakarta, tetapi juga datang dari luar negeri. Mereka bermaksud ingin bertemu langsung dengan Ahok dan berfoto bersama. Warga rela mengantri dan berdesakan untuk bertemu orang nomor 1 di Jakarta ini. Ahok meminta warga yang ingin berfoto bersama untuk tertib. Namun karena ada agenda yang padat, Ahok tidak bisa menemui dan melayani seluruh warga yang hadir di Balai Kota pagi tadi. Pada umumnya warga yang hadir menunjukkan simpati mereka atas kerja Ahok selama memimpin Jakarta. Mereka juga kecewa karena Ahok tidak lagi memimpin Jakarta di periode berikutnya. 1, 2. Ayo. Yuk Bu, 1, 2. Lihat kamera Bu. 1, 2. Gubernur Ahok mengatur warga yang ingin bertemu dan berfoto bersama. Warga antusias menanti pertemuan mereka dengan orang nomor 1 di Jakarta ini. Dan berikut laporan Taris Hirziman dan juru kamera Levi Wardana dari Balai Kota DKI Jakarta. Kota DKI Jakarta ada fenomena seperti ini. Banyak sekali warga masyarakat yang datang tidak hanya dari Jakarta tapi dari luar Jakarta. Bisa dilihat di sini antrian foto yang biasanya hanya di luar ruangan Balai Kota DKI Jakarta sampai saat ini malah masuk ke dalam ruangan. Dan tadi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga ikut melakukan penyusunan tempat yang mana akan digunakan untuk berfoto bersama dirinya. Sejatinya dalam kegiatan di Balai Kota setiap paginya ini merupakan kegiatan untuk menyuarakan aspirasinya dan juga ada mengajak foto bersama. Namun bisa Anda saksikan pagi hari ini banyak sekali warga yang mengajak berfoto bersama, bahkan Gubernur DKI Jakarta Ahok sendiri pun langsung turun tangan untuk mengatur kegiatan foto bersama tersebut. Dan tidak sedikit tadi yang ingin berfoto bersama dengan sendiri-sendiri dengan cara selfie begitu. Namun karena waktu yang dimiliki hanya sedikit, jadi tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri dan harus bersama-sama. Dan nampaknya karena waktu yang cukup sedikit, kegiatan foto bersama tidak bisa dilakukan banyak-banyak. Sementara di depan Balai Kota ini ada banyak sekali, jumlahnya bisa mencapai ratusan lebih warga yang sudah menunggu untuk bertemu dengan Ahok secara langsung. Itu baik untuk menunjukkan dukungannya ataupun juga sekedar mengajak foto bersama. Dari Jakarta, Taris Hirziman, Levi Wardana, Metro TV. Dengan hari-hari sebelumnya, suasana seperti ini jarang sekali terlihat. Balai Kota sampai penuh dibanjiri masyarakat yang datang untuk menemui Gubernur Ahok. Nah, kenapa banyak sekali masyarakat yang datang untuk bertemu Ahok, dan kita akan langsung saja cari tahu alasan warga yang datang di sini. Ibu kesini juga mengirim karangan bunga, Ibu? Ya. Berapa banyak? 10. Iya, satu persatu teman-teman semua bapak satu-satu. Yang ngirimkan karang bunga ini dia. Dari mana, Ibu? Dari Perancis. Bukan, dari Perancis? Iya, wakilin dari teman-teman dari Perancis. Jadi pesan apa yang disampaikan kepada Ahok melalui karangan bunga ini, Bu? Yang kalau saya bisa sampaikan ya, yang terhormat kepada Bapak Ahok Jarot, kami sebagai kecil pendukung Anda dari jauh mengucapkan terima kasih atas kinerja dan kerja keras dan semangat Anda dalam menjalankan tugas negara selama 5 tahun ini untuk Jakarta. Ini sampai sebanyak, wow. Sumarna, salah satu pasukan pengamanan Balai Kota, mengaku momen banjir karangan bunga dan kedatangan warga ke Balai Kota baru kali ini sangat ramai. Untuk hari ini lebih ramai dari hari-hari biasanya, Pak. Lebih ramai? Ini pertama kali atau gimana seperti ini? Kalau untuk pertama dari dulu juga udah ada, tapi yang paling ramai untuk hari ini. Hari ini begitu? Hari ini. Di balik move on yang lambat, ada mantan yang hebat. Terima kasih Pak Ahok Jarot. Inilah salah satu karangan bunga yang dikirimkan untuk Ahok dan Jarot, dan masih ada ratusan lainnya. Hal ini apakah menandakan bahwa memang Ahok dan Jarot betul-betul dicintai warga Jakarta? Atau bukan ada tujuan lain
Sehingga masyarakat Jakarta ingin sekali memberikan ucapan dukungan bagi Ahok untuk menyelesaikan masa jabatannya. Dari Jakarta, Tarsir Ziman, Levi Wardana, Metro TV. Bela Negara Partai Nasdem ini, Eva Wondo akan melaporkan informasi selengkapnya dari kantor DPP Partai Nasdem Jakarta. Eva, bagaimana jalannya pengukuhan Akademi Bela Negara Partai Nasdem hingga sore hari ini? Ya Zakia, acara peresmian Akademi Bela Negara Partai Nasdem ini baru saja usai digelar di kantor DPP Partai Nasdem kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Tadi acara peresmian Akademi Bela Negara Partai Nasdem ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Acara ini tadi juga dihadiri jajaran fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem DKI Jakarta, serta jajaran pengurus organisasi sayap Partai Nasdem. Dalam acara ini tadi dikukuhkan IGK Manila sebagai Gubernur Akademi Bela Negara Partai Nasdem, sekaligus ini juga meresmikan dan membuka program Akademi Bela Negara Partai Nasdem. Program ini akan mulai berjalan pada bulan Juli tahun 2017 ini, dan saat ini masih proses seleksi peserta di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem dari 34 provinsi di Indonesia, dan nantinya akan dijaring 600 peserta untuk mengikuti Akademi Bela Negara Partai Nasdem tahap pertama pada bulan Juli mendatang. Zakia. Eva, kemudian apa sebenarnya tujuan berdirinya Akademi Bela Negara Partai Nasdem? Ya, terkait dengan tujuan didirikannya Akademi Bela Negara Partai Nasdem tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pidato politiknya saat meresmikan Akademi Bela Negara Partai Nasdem. Disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bahwa tujuan didirikannya Akademi Bela Negara Partai Nasdem ini untuk menguatkan komitmen kebangsaan bangsa Indonesia sekaligus untuk merawat ideologi bangsa Indonesia, yaitu ideologi Pancasila dari segala ancaman. Akademi Bela Negara Partai Nasdem ini adalah program pelatihan untuk menanamkan nasionalisme yang diinisiasi oleh Partai Nasdem, utamanya digagas oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Untuk tahap pertama, peserta Akademi Bela Negara Partai Nasdem ini berasal dari internal, yaitu kader Partai Nasdem. Namun untuk tahap selanjutnya atau angkatan selanjutnya ini boleh diikuti oleh masyarakat umum. Dan setiap tahun nanti mulai bulan Juli akan ada 2 angkatan setiap tahun dengan jumlah peserta adalah 600 peserta. Untuk nantinya mereka akan mengikuti program pelatihan selama 4 bulan terkait dengan ilmu-ilmu dan juga pendidikan bela negara yang diajarkan oleh dosen dari Yayasan Sukma Bangsa dan juga dari universitas-universitas lain, dan akan dipandu oleh fasilitator, dan nantinya mereka akan mendapatkan pendidikan di DKI Jakarta atau dipusatkan di DKI Jakarta. Zakia, kembali ke Anda di studio. Eva Wondo, terima kasih atas informasi.